Saya akan menjelaskan latar belakang dan bukti transaksi mengenai PD Subur. PD Subur adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Bandung. Perusahaan dijalankan oleh Hendrawan sebagai pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Para pegawai terdiri atas 2 salesman dan 2 orang tenaga bagian keuangan atau akuntansi atau administrasi. Saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas. Fungsi dari bukti pengeluaran kas ini adalah untuk dasar menyusun laporan keuangan, khususnya akun kas kecil, serta dapat menjadi bukti bahwa perusahaan telah membeli suatu barang atau jasa dengan harga sekian. Bukti pengeluaran kas ini nantinya akan masuk ke cash payment journal dan buku pembantu utang. Kedua adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini digunakan sebagai bukti untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada dalam laporan keuangan. Nah, transaksi penerimaan kas ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan buku besar pembantu piutang. Tiga adalah bukti transaksi voucher kas kecil. Fungsi dari voucher kas kecil adalah untuk mencatat transaksi yang tidak mempunyai bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota. Nah, transaksi voucher kas kecil ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal kas kecil atau petty cash. Yang keempat adalah faktur penjualan. Dari bukti faktur penjualan adalah sebagai informasi barang atau jasa yang dibeli oleh konsumennya, juga sebagai termin pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli. Transaksi faktur penjualan ini nantinya akan dimasukkan ke sales journal atau jurnal penjualan, kartu persediaan barang dagang, dan buku besar pembantu piutang. 5 adalah nota kredit. Nota kredit dibuat dan ditandatangani penjual dan berguna bagi penjual untuk mengurangi piutang yang ditagihkan kepada pembeli. Nah, nota kredit ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal umum atau general jurnal, persediaan barang dagang, dan buku pembantu piutang. Yang keenam adalah faktur pembelian. Fungsi dari faktur pembelian adalah sebagai dokumen yang memperkuat klaim konsumen atau PKP pembeli saat barang atau jasa yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan. Nah, faktur pembelian ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal pembelian atau purchase journal, persediaan barang dagang, dan buku pembantu utang. Yang ketujuh adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha terhadap pelanggannya. Biasanya nota jenis ini diberikan secara langsung ke pelanggan yang datang ke tokonya. Dikarenakan nota kontan ini dilakukan secara penjualan tunai, maka akan masuk ke cash receipt journal, general journal, dan persediaan barang dagang. Kedelapan adalah bukti memorial. Bukti memorial digunakan untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern yang biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan jurnal penyesuaian atau AJP. Bukti memorial ini nantinya akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian yang nantinya akan dipindahkan ke neraca lajur. Nama saya Amelia, saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus, buku besar pembantu utang dan piutang, dan persedia barang dagang. Pada tanggal 1, PD Subur membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas atau yang disebut cash payment journal dengan keterangan salary expense atau beban gaji di kolom account order debit 3 juta, cash di kredit 3 juta. Pada tanggal 3 diterima pembayaran dari Guskon Komputer sebesar 34.100.000 atas pembayaran bulan lalu. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dengan keterangan cash di debit 34.100.000, utang atau account payable 34.100.000 di kredit. Lalu dimasukkan ke dalam kartu utang dengan nama Guskon Komputer di sisi debit 34.100.000. Pada tanggal 6, PD Subur menjual barang pada PD Electron berupa 8 pieces Kotek M300 dengan harga satuan 18.500.000 dan 5 pieces M30 dengan harga satuan 15 juta yang disertakan PP 10%. Maka akan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan atau sales journal dengan keterangan piutang dagang atau account receivable di debit 245.300.000, penjualan atau sales di kredit 223 juta, PPN di kredit 22.300.000, merchandise inventory atau persediaan barang dagang di debit 190.500.000, HPP penjualan atau cost of goods sold di kredit 190.500.000. Lalu dimasukkan ke dalam persediaan barang dagang dengan nama Portek M300 di kolom out berupa 8 unit, price-nya 16 juta, dan di kolom out 5 unit, price 12.500.000.
Lalu kita masukkan ke dalam buku pembantu piutang di sisi debit 245.300. Pada tanggal 10, PT Subur membeli barang pada PT Samudra berupa 11 pieces Vortex M300 dengan harga satuan 16 juta dan 8 pieces satelit M30 dengan harga satuan 12.500.000 yang disertakan PP 10%. Maka akan dicatat dalam jurnal pembelian atau purchase jurnal dengan keterangan Merchandise Inventory atau persediaan barang dagang di debit 276 juta, PPN income atau PPN masukan di debit 27.600.000, account payable di kredit 303.600. Lalu kita akan masukkan ke dalam kartu inventory card Vortex M300 di kolom in dengan 11 unit dan price 16 juta. Lalu dimasukkan ke dalam inventory card kas satelit M30 di kolom in dengan unit 8 dan price-nya 12.500.000. Lalu masukkan ke dalam kartu pembantu utang dengan nama PT Subur dengan nominal 303.600. Pada tanggal 11, PT Subur mengembalikan 1 pieces Vortex M300 dan 2 pieces satelit M30. Maka akan dicatat di General Journal atau jurnal umum dengan keterangan account payable atau utang dagang di debit 45.100.000, PPN income atau PPN masukan di kredit 4.100.000, Merchandise Inventory atau persediaan barang dagang di kredit 41.300.000. Lalu akan dimasukkan ke dalam kartu inventory card dengan nama Vortex M300 di kolom in 1 pieces dengan disertakan kurung di unit dan price 16 juta. Lalu di satelit M30 di kolom in 2 pieces dengan disertakan kurung di unit price 16 juta. Pada tanggal 17 berupa voucher kas kecil dengan keterangan Bapak Hendrawan selaku pemilik perusahaan mengambil uang untuk pribadi sebesar 1 juta. Maka akan dicatat di jurnal petty cash dengan keterangan price 1 juta, petty cash 1 juta di kredit. Oke, perkenalkan, nama saya Timothy. Saya di sini akan melanjutkan presentasi apa yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya mengenai jurnal khusus. Saya akan di sini menjelaskan mengenai posting buku besar. Pertama, sebelum memposting buku besar, pastikan Anda telah membuat rekapitulasi mengenai jurnal khusus sebelumnya. Oke, jika sudah ada rekapitulasinya, pertama-tama sekali kalian harus memasukkan neraca saldo dari bulan sebelumnya. Misalnya untuk di kas. Oke. Di kas itu contohnya di kas ya, saya akan menjelaskan salah satunya saja. Misalnya di kas itu tanggal 30 November untuk date-nya dan description-nya itu balance. Balance itu maksudnya dia neraca awalnya, lalu masukin ref-nya B1 dan di kolom debitnya kita masukkan sejumlah nominal di neraca saldo yaitu Rp39.480.000. Dan untuk balance-nya atau jumlahnya itu berada di sisi debit untuk kas ini dan dia bernominal 39.480.000. Nah, itu untuk yang kas. Nah, untuk selanjutnya di situ selain kas di bawahnya tentu ada yang lain-lain seperti bisa dilihat di sini ada seperti petty cash, account receivable, itu yang merupakan balance-nya. Kalian bisa masukin satu-satu di situ seperti apa yang dijelaskan pada kas. Kalian masukin tanggalnya dulu 30 November, lalu masukin description-nya balance atau neraca saldo bulan November. Dan untuk refnya juga kalian bisa isi B sekian, B itu mengartikan balance. Dan kalian masukin saldonya di posisi debit atau kredit sesuai yang ada di neraca saldo. Nah, jika udah semua, sekarang kita kembali ke rekapitulasi kita. Di rekapitulasi ini kita akan mempostingnya dari jurnal pembelian atau enggak jurnal penjualan dulu. Kenapa? Karena itu yang bagian awalnya. Nah, dari jurnal penjualan ya, misalnya dari jurnal penjualan. Nah, bisa dilihat di situ untuk rekapitulasi jurnal penjualannya. Di sisi debitnya itu terdapat akun nomor 113 yang itu merupakan akun nomor dari akun receivable. Nah, akun receivable ini nominalnya sejumlah Rp903.650.000. Nah, kita posting ke buku besar. Kita buka buku besar kita yang akun receivable.
di akun receivable ini kan sebelumnya sudah ada balance-nya 85.800.000 rupiah di debit. Lalu kita masukkan dari sales journal di bawahnya, jadi kita posting dari tanggalnya tanggal 31 Desember, deskripsinya itu sales journal, ref-nya itu kalian bisa isi J1, J2, J4, J5 tergantung dari kaliannya mengkodekannya apa. Kalau saya di sini saya ref-nya itu SJ artinya sales journal. Lalu masuk di sisi debit, kolom debit senilai 3.650.000 rupiah. Lalu hasilnya tersebut di sisi balance-nya atau jumlahnya itu 650.000 rupiah ini ditambah dengan 85.800.000. Oke, jadi itu akan mendapatkan hasil akhir 989.450 itu di balance-nya. Nah, lalu kita balik lagi ke jurnal rekapitulasi jurnal penjualan. Di situ di bagian kredit rekapitulasinya ada nomor akun 411 itu merupakan nomor akun dari penjualan. Di situ senilai nominal 821.500.000. Nah, kita buka buku besar kita yang sales nomor akun 411. Nah, di situ ada beginning balance pertamanya itu senilai 503.300.000 rupiah. Kita masukin di kolom tanggalnya itu 31 Desember. Sekali lagi di deskripsinya itu sales journal, ref-nya itu juga tergantung kalian. Lalu dia di sini masuk di kredit. Nah, di kredit sini 821.500.000. Lalu untuk di balance-nya ntar kita tambahin dengan yang 503.300.000 rupiah. Nah, ntar itu hasilnya 1.324.800.000 rupiah. Nah, jika sudah kalian juga lakukan itu ke jurnal lainnya. Ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas. Nah, saya tidak akan menjelaskan semuanya karena kenapa? Bakal cukup memakan waktu kalau menjelaskan semuanya, durasi. Nah, begitu. Nah, jika sudah masukin semuanya, ntar kalian akan dapat hasil akhirnya seperti ini contohnya. Nah, dari sini ya, ini yang kasnya. Nah, jika kalian udah masukin semuanya, terus kalian buka trial balance kalian masukin akun nomor-nomornya sesuai buku besar kalian. Nah, kalian masukin akun name-nya dan di situ ada kolom kredit dan debit. Nah, untuk cara mengisi trial balance ini caranya simple. Pertama kalian masukin nomor akunnya dulu dari nomor akun 1 hingga nomor akun 8. Nah, di sini ada akun name, kalian masukin dari cash in bank hingga income tax payable. Di sini yang pertama di cash in bank itu debitnya 195.680.000 rupiah. Itu dapatnya dari mana sih? Nah, itu didapat dari ini nih. Ini adalah buku besarnya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada beginning, cash receipt journal, cash payment journal, adjustment entries. Kalian udah posting semuanya, kalian udah masukin semuanya. Nah, hasil balance akhirnya itu ya tadi 195.680. Nah, yang ini ya tergantung, misalnya cashing bank itu kan dia di debit. Nah, kalian posting semuanya. Terus di sini ntar kalian bakal dapat hasil akhirnya untuk yang PD subur seperti ini. Cash in bank di debitnya 195.680.000 rupiah. Petty cash 4 di debit 4.850.000 rupiah. Akun receivable di debit 658.350.000 rupiah. Lalu allowance for doubtful debt di kredit senilai 17.800.000. Merchandise inventory di debit 574.660.000 rupiah. Ada store supplies di debit 10.800.000. Lalu ada prepaid insurance di debit 5.300.000 hingga seterusnya. Jika kalian udah isi semuanya, terus kalian totalin debit sama kreditnya, ntar bakal dapat hasil akhirnya nih. Ini yang saya dapatkan hasil akhirnya itu 3M 42.260.000 rupiah. Nah, itu merupakan presentasi penjelasan dari saya bagaimana memposting buku besar yang diambil dari PD Subur. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya nanti untuk tahap ketiganya, neraca lajurnya. Oke, ya, makasih. Nama saya Felicia dari kelas 12 akuntansi SMK Pelita 4. Saya akan menjelaskan mengenai adjustment entries dan worksheet. Adjustment entries atau jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun
ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode laporan. Berikut adalah penyesuaian pada PD subur. Yang pertama, penerimaan rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Mall tanggal 31 Desember 2009 yang menunjukkan informasi berupa interest revenue Rp4.500.000 dan bank service charge Rp100.000. Maka, kita mencatatnya di adjustment entries cash di debit Rp4.400.000, bank service charge di debit Rp100.000, dan interest revenue di kredit Rp4.500.000. Yang kedua, ada penyesuaian akhir periode yang menunjukkan informasi berupa persediaan akhir stok supplies Rp7 juta, beban sewa toko Rp2 juta, beban asuransi Rp1.250.000, dan taksiran kerugian piutang dagang 3% dari saldo per 31 Desember 2009. Maka, kita mencatatnya di adjustment entries, stok supplies expense di debit Rp3.800.000 dan stok supplies di kredit Rp3.800.000. Rp3.800.000 didapatkan dari stok supplies Rp7.800.000 dikurang Rp7 juta persediaan akhir stok supplies. Lalu, dan expense di debit Rp2 juta dan prepaid rent di kredit Rp2 juta. Lalu, insurance expense di debit Rp1.250.000 dan prepaid insurance Rp1.250.000 di kredit. Lalu, bad debt expense di debit Rp1.950.000 dan allowance for the full debt di kredit Rp1.950.000. Yang ketiga ada penyusutan peralatan Rp600.000, lalu ada gaji bulan Desember yang akan dibayar 2 Januari Rp3.500.000 dan listrik dan telepon bulan Desember yang akan dibayar 10 Januari Rp1 juta. Maka kita mencatatnya di adjustment entries, depreciation expense di debit Rp600.000 dan equipment accumulation depreciation di kredit Rp600.000. Lalu, back and salaries di debit Rp3.500.000 dan expense payable di kredit Rp3.500.000. Lalu, telepon and electricity expense di debit Rp1 juta dan expense payable di kredit Rp1 juta. Yang keempat, karena PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar akan segera ditutup dan dipindahkan ke PPN payable. Lalu juga ada perhitungan pajak penghasilan perorangan. Maka kita catat di adjustment entries PPN outcomes di debit Rp97.550.000, PPN income di kredit Rp89.380.000 dan PPN payable di kredit Rp8.170.000. Lalu ada income tax expense di debit Rp26.164.875. Prepaid tax di kredit Rp15 juta dan income tax payable di kredit Rp11.164.875. Maka jumlah penyesuaiannya adalah Rp142.315.375. Neraca lajur adalah suatu kertas kerja yang digunakan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Neraca lajur terdiri atas satu kolom akun number, satu kolom akun name, dan 5 pasang kolom debit kredit yang terdiri atas trial balance, adjustment entries, trial balance after AJP, income statement, dan balance sheet. Cara mengisi worksheet adalah pertama-tama kolom akun number dan akun name diisi sesuai dengan perkiraan yang dimiliki perusahaan. Lalu kolom trial balance diisi sesuai dengan data yang tercatat di dalam trial balance sesuai dengan data yang ada di buku besar. Lalu kolom adjustment entries diisi sesuai dengan data-data dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Lalu kolom trial balance after AJP diisi dengan melakukan penyesuaian data antara trial balance dan adjustment entries. Misalnya, jika sesama debit ditambah, contoh, seperti pada worksheet PD subur di bawah ini. Pada cash in bank di trial balance-nya di bagian debit Rp195.680.000 dan di bagian penyesuaiannya di debit Rp4.400.000. Maka ditambah, jadinya di trial balance after AJP-nya di debitnya Rp200.080.000. Dan jika sesama kredit, maka ditambah. Contohnya seperti pada allowance for doubtful debt.
Di bagian tidak balance-nya dikreditnya Rp17.800.000 dan di bagian adjustment-nya dikreditnya Rp1.950.500. Maka ditambah jadinya di trial balance after AJP-nya dikreditnya Rp19.750.000. Dan jika berbeda debit kredit maka dikurang dan mengikuti yang lebih besar. Seperti pada store supplies di trial balance-nya di debitnya kan Rp10.800.000 dan di adjustment-nya kreditnya Rp3.800.000, maka dikurang, lebih besarnya debit 7 juta jadinya. Dan di kolom income statement diisi dengan data nominal yang tercatat dalam trial balance after AJP yang berisi data-data pendapatan dan beban atau dimulai dengan nomor akun 4. Lalu di kolom balance sheet diisi dengan data akun real neraca saldo yaitu terdiri dari harta, utang atau kewajiban dan modal atau dari nomor akun 1 sampai 3. Setelah selesai, kita totalkan semuanya untuk mengetahui laba atau ruginya. Nama saya Gilbert dari SMK Pelita 4, 12 akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan PD Subur. Nah, laporan keuangan yang pertama saya akan bahas adalah laporan laba rugi. Kalian lihat di sini. Cara pertama adalah kalian mencari net sales dengan cara sales dikurang sales return. Setelah itu kalian mendapatkan net sales. Setelah kalian mendapatkan net sales, kalian lihat lagi kalian harus mencari gross profit, yaitu dengan cara net sales dikurangkan cost of goods sold, lalu dikurangkan lagi dengan freight paid. Nah, setelah kalian mendapatkan gross profit, kalian harus mencari total expense-nya atau total beban. Kalian tambahkan semuanya. Setelah kalian tambahkan semuanya, kalian kurangkan dengan gross profit. Nah, setelah itu kalian mendapatkan profit before tax. Setelah kalian mendapatkan profit before tax, kalian kurangkan lagi dengan other expense, yaitu seperti interest expense, income tax expense, dan lain-lain. Nah, setelah kalian kurangkan, kalian tambahkan lagi dengan other income, seperti interest revenue, dan lain-lain. Nah, setelah kalian tambahkan, dapatlah kalian net profit. Nah, laporan kedua yang saya akan bahas adalah laporan perubahan modal. Nah, yang ini lebih simpel nih. Yang pertama, kalian hanya perlu menaruh hendrawan capital beginning atau modal awal hendrawan. Lalu kalian kurangkan dengan hendrawan drawing atau price hendrawan. Setelah itu kalian tambahkan tuh dengan net profit dari yang kalian ambil dari laporan laba rugi. Nah, setelah itu kalian tambahkan, lalu kalian dapatlah hendrawan capital ending atau modal akhir hendrawan. Nah, laporan ketiga yang saya akan bahas adalah laporan neraca atau balance sheet. Nah, pertama nih, sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva. Saya akan membahas yang aktivanya terlebih dahulu. Nah, aktiva ini dibagi menjadi dua, current asset dan fixed asset. Untuk current asset ada cash in bank, petty cash, accounts receivable, allowance for debt, full debt, merchandise inventory, store supplies, prepaid insurance, prepaid rent. Nah, kalian semua tambahkan tuh kecuali allowance for debt, full debt karena itu penyisian piutang tak tertagih. Nah, untuk yang fixed asset ada equipment at cost. Kalian kurangkan dengan equipment accumulated depreciation karena itu penyusutan ya guys. Nah, setelah kalian dapat, kalian tambahkan tuh current assetnya dengan fixed assetnya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini jumlahnya segini. Nah, untuk di pasiva sebelah kanan ada liability dan equity. Liability itu dibagi menjadi dua, short term dan long term. Untuk short term ada account payable, expense payable, income tax payable, PPN payable. Untuk long term ada bank permata loan. Nah, kalian tambahkan semua tuh dengan equity, hendrawan kapital, modal yang tadi kita sudah cari, modal akhir hendrawan. Nah, kalian tambahkan semua tuh. Nah, jumlahnya segini. Nah, kalian samakan jumlah di aktiva dengan di pasiva sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kalian tidak balance. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu biasa dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara. Nah, yang pertama ini saya akan menutup akun pendapatan. Akun pendapatan itu di sini ada sales dan interest revenue. Nah, sales dan interest revenue kalian taruh di debit, lalu di kreditnya income summary. Lalu yang kedua saya akan tutup adalah akun-akun beban. Akun beban itu seperti advertising expense, telepon dan electric expense, store supply expense, dan lain-lain. Kalian tutup semua, kalian taruh di kredit, lalu di debited itu adalah income summary. Nah, sekarang ketiga yang saya akan tutup adalah akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, kalian mendapatkan income summary itu dari
pada saat kalian penutupan beban dan pada saat kalian penutupan pendapatan. Nah, kalian kurangkan tuh, dan jumlahnya itu 133.494.625 perak. Nah, habis itu kalian taruh di kreditnya Hendrawan Capital atau modal Hendrawan. Nah, yang terakhir saya tutup adalah akun Prive atau Hendrawan Drawing. Nah, Hendrawan Capital kalian taruh di debit, dan Hendrawan Drawing kalian taruh di kredit. Post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Fungsinya adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Cara mengerjakan neraca saldo setelah penutupan adalah jurnal penutup yang tadi dijelaskan, kita posting ke buku besar. Kemudian di buku besar kita akan mengetahui mana yang masih ada saldo dan yang sudah bersaldo 0. Nah, akun-akun di buku besar tersebut yang masih memiliki saldo, kelompok aset liabilitas dan ekuitas kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan secara berurutan sesuai dengan saldo terakhirnya.